ini akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar bisnis. Perkenalkan, nama saya Rini Chandra dengan NIDN 0025097908. Adapun deskripsi mata kuliah dari pengantar bisnis adalah memberikan pengertian dasar dan pengenalan pada pemahaman bisnis, di mana pemahaman tersebut bukan hanya bersifat teori, definisi, melainkan aplikasi serta faktor-faktor lain yang berhubungan mencakup tentang pemasaran, sumber daya manusia, akuntansi, serta dasar strategi bisnisnya. Kemudian, pada mata kuliah pengantar bisnis akan dibahas tentang bagaimana cara memilih bentuk organisasi, pengelolaan sumber daya dan investasi, serta pembuatan strategi yang tepat dalam memenangkan kompetisi bisnis yang akan dihadapi. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah pengantar bisnis yang pertama adalah mampu menunjukkan moral, etika, norma, dan kepribadian yang baik, serta mampu menyelesaikan pembelajaran dan tugas secara mandiri ataupun kelompok. Capaian pembelajaran kedua adalah mahasiswa mampu menelaah konsep bisnis dalam pengelolaan usaha. Yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi strategi dalam pengembangan bisnis. Kemudian, model pembelajaran dari mata kuliah pengantar bisnis yang pertama adalah PBL atau Problem Based Learning, yang kedua dengan studi kasus, lalu adanya diskusi di dalam kelas. Metode pembelajaran pengantar bisnis yang saya ampu adalah dengan metode ceramah, diskusi, serta resitasi. Di mana resitasi adalah mahasiswa membuat kesimpulan materi di pertemuan di akhir. Kemudian, media pembelajaran karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka tetap daring, yaitu dengan menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom, serta WA Group. Materi pembelajaran ada 16 kali pertemuan, di mana pertemuan ke-8 adalah UTS dan pertemuan ke-16 adalah UAS atau ujian akhir semester. Baiklah, saya akan menjabarkan materi pertama, yaitu penjelasan kontrak kuliah, RPS, serta aturan perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Kemudian pada pertemuan kedua menjelaskan tentang konsep dasar bisnis, di mana dijelaskan di dalamnya tentang ruang lingkup kegiatan bisnis, hubungan bisnis dengan pemerintah, risiko bisnis, serta konsep umum perusahaan. Pada pertemuan ketiga, pembahasan adalah tentang lingkungan bisnis, di mana di dalamnya nanti dijabarkan juga tentang elemen-elemen dalam lingkungan bisnis, dinamika perubahan, serta sistem ekonomi. Pada pertemuan keempat, pembahasan adalah mengenai tentang badan usaha. Di dalam materi badan usaha akan dijelaskan tentang badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum, serta lembaga keuangan. Pada pertemuan kelima, membahas tentang kewirausahaan dan usaha kecil, di mana di dalamnya nanti dibahas tentang kewirausahaan, bagaimana cara menumbuhkan kewirausahaan, konsep dasar usaha kecil, serta kelemahan dan keunggulannya. Kemudian pada pertemuan ke-6, pembahasan yaitu tentang manajemen dan organisasi. Di dalam pertemuan ke-6 ini nanti membahas tentang pengertian dasar organisasi, sistem, dan sumber daya organisasi, manajer dan pengelompokannya, serta fungsi manajemen, fungsi dan tugas manajer. Pada pertemuan ke-7 membahas tentang sistem informasi manajemen. Di dalam pertemuan ke-7 nanti akan dibahas tentang karakteristik sistem, konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, konsep dasar sistem informasi manajemen, serta kegunaan sistem informasi manajemen di dalam bisnis. Pada pertemuan ke-10, pembahasan mengenai tentang konsep dan fungsi produksi dalam bisnis. Nanti dijabarkan di dalamnya mengenai perencanaan, desain produk, perencanaan, kapasitas, produk tata letak, serta pemilihan lokasi. Kemudian pada pertemuan ke-11, pembahasan adalah tentang sistem akuntansi yang berlaku dalam bisnis. Kemudian pertemuan ke-12 tentang manajemen keuangan dan konsep manajemen keuangan. Lalu pada pertemuan ke-13 membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Di dalamnya nanti dibahas tentang konsep MSDM, analisis deskripsi, spesifikasi, pengintegrasian, serta status dan tugas manajer SDM. Kemudian pada pertemuan ke-14 pembahasan tentang lembaga keuangan non-bank, serta pertemuan ke-15 pembahasan mengenai riset bisnis serta etika bisnis.
Kemudian evaluasi pembelajaran pada mata kuliah pengantar bisnis akan dinilai melalui kehadiran mahasiswa mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16, lalu adanya keaktifan di kelas yaitu dengan tugas dan diskusi. Yang terakhir adalah penilaian tentang indikator kuis, UTS, dan UAS. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang mata kuliah yang saya ampu. Sekian dan terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Hari ini kita akan memulai perkuliahan kita, yaitu mata kuliah manajemen mata kuliah apa nih? Pengantar bisnis ya. Baiklah, sama seperti mata kuliah lainnya dengan dosen lainnya juga, karena kita masih pandemi COVID, maka kita masih menggunakan Zoom meeting ya, atau Zoom class. Nanti kalian Ibu sediakan untuk adik-adik mahasiswa semua, Ibu sediakan WA group. Kita WA group sudah punya ya. Nanti linknya akan saya share untuk yang belum masuk grup, atau adminnya nanti ada counting di Andri Ramadhani untuk masukkan teman-teman yang belum masuk di grup. Kemudian kita ada media satu lagi yaitu namanya Google Classroom. Google Classroom nanti linknya saya kirim melalui WA group. Kalian boleh masuk ke Google Classroom dengan catatan nama, foto pada email di dalam Google Classroom nanti harus sama dengan nama sesuai dengan nomor induk mahasiswa. Adik-adik semua ya. Nah, baik. Ada yang mau ditanyakan nanti boleh ditanyakan di sesi yang saya sediakan. Paham ya? Baik, saya share dulu bahan hari ini. Ini materi perkuliahan kita, yaitu konsep bisnis. Jadi pertemuan kedua nanti itu membahas tentang konsep bisnis secara umum. Nah, dalam konsep bisnis itu nanti pembahasannya adalah ruang lingkup bisnis secara umum, diantaranya adalah pengertian bisnis dan jenisnya, jadi jenis-jenis bisnis. Selanjutnya ada hakikat bisnis, ada pengertian perusahaan, ada risiko bisnis, ada tentang belajar bisnis. Jadi sini di belajar bisnis ini kita bahas tentang bagaimana mengelola bisnis atau memulai bisnis, ada di situ ya. Lalu ada yang terakhir itu di kesempatan bisnis atau usaha. Jadi di poin kesempatan bisnis atau usaha nanti jabaran kita atau uraian kita adalah membaca peluang bisnis atau usaha ya yang bisa kita lakukan pada saat sekarang. Oke, baik. Nah, di sini ada pengertian bisnis. Jadi secara umum pengertian bisnis itu kegiatan. Jadi bisnis itu sama dengan kegiatan atau usaha ya yang dilakukan oleh perorangan, oleh atau organisasi. Organisasi ini berarti kelompok orang atau sekelompok orang di dalam bidang penjualan atau usaha dan kegiatan itu dilakukan dalam proses penciptaan ya atau pembuatan produk ya, bisa juga produksi dari barang atau jasa. Yang tujuannya adalah untuk mendapatkan laba. Jadi laba itu bahasa kita sama dengan keuntungan. Nah, seperti itu. Ya, ini pengertian bisnis secara umum. Nanti menurut para ahli, boleh kita tambahkan di bahan share di Google Classroom atau di WA Group, boleh ya. Boleh tanya juga nanti kalau nggak paham, mau di WA Group, boleh. Begitu saya sempat, kita bahas ya. Selanjutnya, hakikat bisnis. Jadi hakikat itu sama dengan inti bisnis, tujuan bisnis, sama ya. Jadi ada secara
Hakikat bisnis itu ada bisa dipandang dari sisi ekonomis dan sisi sosial. Intinya adalah hakikat bisnis usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan manusia itu kan tidak terbatas ya. Kebutuhan manusia tidak terbatas. Berkaitan dengan apa kebutuhan manusia, yaitu barang atau jasa. Intinya yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, itu kebutuhan. Jadi kalau ekonomi kan udah tahu ya, bahwasanya ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita, udah tahu ya. Jadi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, tapi alat pemuas kebutuhannya yang terbatas. Nah, itu fungsi dari mempelajari ilmu ekonomi. Jadi kita disuruh memilih mana yang lebih dibutuhkan. Nah, baik, kita kembali lagi ke hakikat bisnis. Intinya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik itu barang atau jasa yang bermanfaat. Gitu ya. Jadi seorang pebisnis akan selalu melihat usahanya ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan kemudian mencoba untuk melayaninya secara baik. Nah, sehingga pebisnis atau wirausaha itu akan selalu bertujuan ingin di awalnya adalah pelanggannya puas atau masyarakat puas dan senang. Sehingga kalau masyarakat udah puas, udah senang, dia akan melakukan pembelian ulang. Kalau udah melakukan pembelian ulang, biasanya kalau udah bolak-balik beli gitu ya pelanggan namanya, itu tujuan akhir atau dampaknya pada perusahaan atau bisnis kita adalah bisnis menjadi laba atau laba meningkat. Jadi keuntungan meningkat ya. Nah, itu dia. Nah, kalau di sini ada tujuan ekonomis, nah ekonomis ini berarti berkaitan dengan namanya juga ekonomi ya. Ekonomis berarti tentang laba atau pendapatan. Jadi peningkatan laba. Di bisnis itu orang melakukan bisnis intinya adalah di awal bisa untuk mendapatkan laba. Yang kedua tujuan sosial. Tujuan sosial ini berarti mensejahterakan kehidupan sosial. Kita buka bisnis itu untuk menampung tenaga kerja misalnya kan, mengurangi pengangguran, nah, seperti itu dan lain-lain ya. Nanti silahkan dicari juga di bahan yang lain. Nah, kemudian, nah ini ada cara memulai bisnis. Jadi memulai bisnis itu ada beberapa langkahnya atau triknya supaya bisnis kita sesuai dengan yang diharapkan. Jadi pertama ada sesuaikan dengan passion kita, buat pemetaan rencana. Jadi harus ada perencanaan yang benar ya, yang matang. Oke, gitu dulu. Nah, nanti setelah ini kita akan share lagi bahan yang lain, tapi sebelumnya saya sediakan dulu tanya jawab ya. Nah, ini saya buka forum diskusi. Silakan yang mau bertanya, atau saya yang milih nih, siapa yang mau nanya? Enggak ya, saya sediakan waktu untuk bertanya. Boleh 2 pertanyaan dulu. Silakan. Izin Bu, saya ingin bertanya. Rian Ramadana ya. Iya Rian, Bu. silakan ini bertanya. Tapi tadi saya rasa udah, karena kita udah beberapa kali masuk kelas, jadi udah tahu lah ya nama saya ya. Udah paham. Oke, udah dari KRS juga ada ya kan? Ya Bu. Coba Rian Ramadana, apa pertanyaannya? Jadi kan Bu, ada beberapa literasi juga yang saya baca tentang konsep bisnis ini kan Bu. Konsep bisnis ya. Jadi kan yang saya ketahui konsep bisnis kan terbagi menjadi beberapa bagian. Ya seperti online to offline, business to business, business to customer, dan customer to customer. Nah, yang ingin saya pertanyakan, apa sih Bu yang dimaksud dengan business to customer? Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, baik ya, pertanyaan dari Rian Ramadana tadi bertanya tentang business to customer. Oke, simpan dulu ya pertanyaannya. Silakan satu lagi boleh, setelah itu kita akan jelaskan. Izin Bu, Arina mau tanya. Ya Bu. Arina Badria, Arina, silakan Arina.
Apa-apa saja, Bu, yang harus diperhatikan saat kita ingin memulai bisnis? Ya, ya. Jadi kebetulan ada ya, tapi boleh saya jelaskan. Jadi kita jelaskan secara diskusi agar semua kita dalam kelas ini menjadi sama-sama belajar. Jadi nggak fokus di ceramah saya, satu fokus kita kepada dosen saja, tapi saya pengennya itu kita semua ikut aktif di kelas. Untuk apa? Ya, satu untuk menambah wawasan kita. Saya juga jadi kenal, jadi proses belajar mengajar kita menjadi lebih ini ya, kooperatif, lebih inilah lebih baik ya. Oke. Tadi ada 2 pertanyaan dari teman kita, ada Rian dan ada Arina. Rian pertanyaannya tentang apa sih itu business to customer, dan Arina bertanya tentang bagaimana cara memulai bisnis. Ya. Ada yang mau coba jawab dulu sebelum kita tarik kesimpulan, atau saya yang jawab? Silakan. Saya, Jerry, Bu, Bu. mau jawab pertanyaan dari tadi, siapa namanya? Dari tentang bisnis to customer, Bu. Pengertiannya, Bu. Penindi Emory ya? Iya, Bu, mau menjawab pertanyaan apa itu bisnis to customer, Bu. Iya, silakan Nindi. Nindi dari mana ini asalnya? Dari Papak Barat, Bu. Papak Barat, Sumatera Utara ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Bisnis customer yaitu bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen per orang atau grup secara langsung, Bu. Ya, boleh. Itu paham nggak itu maksudnya, Nindi? Kalimat tadi yang Nindi sebutkan tadi, ucapan tadi, paham nggak? Paham, Bu. Sedikit paham, Bu, karena itu saya ambil dari beberapa media, Bu, dari Google. Seperti dari Google. Ya, jadi Terima kasih Nindi. Jadi kelas saya itu tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup jalan kalian, para mahasiswa, adik-adik mahasiswa, untuk membuka Google, searching Google, boleh ya. Yang tidak boleh adalah meninggalkan kelas tanpa kabar. Oke, tadi ada Nindi. Saya mau coba yang siapa ya? Sarifah ya. Sarifah bisa nggak jawab punya apa tadi ya, Sirian Ramadan. Mana Sarifah? Oke, Sarifah Humaira. Bisnis to customer yaitu proses penjualan produk dan jasa secara langsung atau penjualan langsung tanpa perantara. Tanpa perantara. Baik ya, saya jawab dulu. Kita luruskan dulu sama-sama, kita sama-sama belajar di sini. Saya luruskan dari jawaban Nindi, Enmori, dan Sarifah Humaira. Jadi bahwasannya kata Sarifah, bisnis to customer adalah tanpa perantara. Nindi mengatakan bahwasannya bisnis to customer adalah penjualan secara perorangan atau kelompok secara langsung gitu ya. Jadi sama nih. Yang satu tanpa perantara, yang satu langsung. Jadi dua-dua bisa dipakai. Dua-dua bisa dijadikan pegangan kalian para mahasiswa, apa itu bisnis to customer. Jadi sebenarnya saya tambahkan di sini, bisnis to customer adalah model bisnis. Di model bisnis itu ada bisnis to customer, bisnis to bisnis ya. Nah, bisnis to customer itu secara langsung tadi benar. Jadi penjualan itu baik penjualan produk yang terdiri dari barang dan jasa secara langsung tanpa perantara, benar tadi ya. Jadi pelaku bisnis dan konsumen itu merupakan, jadi ada pelaku bisnis, ada konsumen, mereka pengguna akhir. Jadi penjualan itu bisa langsung melalui online atau offline, tadi benar ya. Ada yang jawab itu kalau nggak salah dengar saya. Nah, jadi nanti kita belajar itu di pertemuan ke-9 tentang manajemen pemasaran atau konsep pemasaran. Di situ nanti ada dijelaskan tentang saluran distribusi. Saluran distribusi ini diantaranya ada saluran pendek, menengah, dan panjang. Nah, kalau untuk business to customer itu
saluran bisnisnya adalah pendek, melalui produsen atau pelaku bisnisnya langsung ke konsumen akhir. Nah, langsung dia. Contohnya apa? Coba, kalau udah saya jelasin gini udah enak kan? Udah paham dia, jadi ada garis atau benang merahnya bahwasannya business to customer itu adalah langsung, tanpa perantara boleh. Atau saluran distribusinya pendek dari produsen atau pelaku bisnis langsung ke konsumen akhir atau pengguna akhir produk baik itu barang atau jasa. Bisa kasih contoh nggak, Nur Azizah? Bisa kasih contoh penjualan atau bisnis secara langsung, bisnis to customer tadi? Kalau bagi saya, Bu, kayak online gitu, enggak? Iya, online berarti gimana tuh? Kayak Shopee. Nah, kalau Shopee, ini dia kasusnya. Kalau ada penjual ya, penjual online, lalu kita transaksinya ke Shopee. Shopee itu pelaku bisnis bukan? Iya, Bu. Nah, kalau dia kasusnya di online dan si pembisnis online tersebut menggunakan platform Shopee, maka itu jadinya B2B atau business to business. Karena nggak langsung ke pengguna akhir atau konsumen akhir. Jadi contoh business to customer adalah misalnya kita belanja langsung di modern market, misalnya ke mall, tuh ya, atau ke pasar tradisional, beli langsung ketemu sama pelaku bisnis atau tidak ketemu, tapi langsung dia dengan pelaku bisnisnya tanpa perantara. Nah itu jadi catatannya. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Contoh yang lain boleh ditambahkan. Nah, jadi tadi disebut ada business to customer dan business to business. Contohnya tadi business to business yang si Nur Azizah sampaikan ya. Jadi business to business adalah hubungan antara satu bisnis dengan bisnis yang lain. Jadi dua atau lebih antara satu bisnis dengan bisnis lain atau pebisnis yang satu dengan bisnis yang lain atau pelaku produksi yang satu dengan pelaku produksi yang lain, boleh ya. Nah, lalu ada pertanyaan Arina tadi. Arina bertanya bagaimana sih cara mengelola bisnis gitu ya, bagaimana cara mengelola bisnis atau memulai bisnis gitu ya Arina ya. Arina, pertanyaan siapa tadi? Pertanyaan Arina kan? Iya, Bu. Oke, pertanyaan Arina. Ada yang bisa jawab dulu? Saya, Bu. Nindi. Silakan Nindi. Yang harus dimiliki yaitu, Bu, percaya diri. 1, percaya diri, Bu. 2, berani mengambil resiko, yang artinya itu, Bu, kalau untung pun kita dari bisnis itu kita harus terima, Bu. 3, tidak puas dengan hasil kita, Bu. Hasil yang kita kerjakan tidak pernah puas apa yang kita kerjakan. Terima kasih, Bu. Baik ya. Oke, boleh. Nindi kayaknya baru siap makan dia, jadi seger dia, semangat ya. Coba, benar. Oke ya, jadi percaya diri, boleh. 1 lagi, berani menerima risiko kalau dia kalah gitu atau gagal, boleh, silahkan. Lapangkan hati, jadi harus berani. Kalau memulai bisnis harus berani. Nanti bahan PowerPoint-nya Ibu share ke semua ya, ke grup atau ke WA group atau ke Google Classroom. Nah, sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, saya mau 1 orang dulu tarik kesimpulan atau menyimpulkan bahasan kita hari ini. Coba saya minta tolong ke Komting dulu ya. Komting, coba Andri silahkan. Apa yang bisa Andri sampaikan pada materi hari ini? Kesimpulannya Andri. Yang bisa saya ambil kesimpulan untuk materi hari ini dari pengertian bisnis, itu bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi dalam bidang penjualan. Setelah itu hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam barang atau jasa. Dan dari pertanyaan-pertanyaan
teman-teman kita tadi saya sudah ambil kesimpulan Bu, kalau dari bisnis to customer itu adalah penjualan barang atau jasa per orang atau per kelompok, dan bisa juga penjualan barang atau jasa itu langsung ke orangnya tanpa melalui perantara yang lain. Untuk pertanyaan yang kedua, pembisnis cara mulai berbisnis itu dengan 3 hal. Yang pertama, kita harus percaya diri, dan yang kedua kita tidak berani mengambil risiko. Yang ketiga, tidak pernah puas dengan hasil yang sudah kita capai. Ya, jadi baik ya. Jadi kalau nggak puas harus inovasi lagi, kreatif dan inovasi. Satu lagi, kalau mau mulai bisnis yang awal adalah mulailah usaha sesuai dengan passion kita atau minat. Supaya nanti kalau gagal kita nggak kapok, tetap mau berusaha lagi, tetap mau menjalankan bisnis lagi. Tapi kalau bisnisnya cuma ikut-ikutan, begitu gagal kita nggak mau lagi, nggak mau bangkit lagi. Nah, seperti itu ya. Oke, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa semua. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan untuk pertemuan selanjutnya. Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.